Halo bos, berjumpa lagi dengan saya di channel Terabas Jaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pasang plafon PVC model naik satu tingkat, kemudian turun satu tingkat, dan selanjutnya naik lagi satu tingkat. Jadi modelnya itu naik, turun, kemudian naik lagi satu tingkat. Oke bos, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Oke bos, jadi untuk contohnya kurang lebih seperti itu jika modelnya naik turun naik turun. Lalu bagaimana jika modelnya naik kemudian naik lagi? Jadi jika modelnya naik kemudian naik lagi, itu sudah pernah saya bahas di video saya yang ke 29. Jadi silahkan disimak dan dipelajari. Oke bos, jadi di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara pasang plafon PVC model naik turun naik turun. Oke bos, langsung saja. Jadi langkah awal itu kita pasang hulu secara horizontal seperti ini. Kemudian kita pasang paku beton ukuran 2 in, kita pasang seperti ini. Jadi hulu ini nanti kita pasang keliling memutar ya, keliling di bagian dinding. Dan selanjutnya nanti kita tentukan untuk lebar naik turun tersebut ya. Jadi lebarnya itu misalnya 40 cm atau 30 cm atau 50 cm ya. Jadi lebarnya kita tentukan. Jadi setelah lebarnya kita tentukan, selanjutnya kita pasang paku sekrup atau baut sekrup seperti ini ukuran 2 cm. Ini kita pasang di bagian bawahnya ya. Kita pasang seperti ini. Dan selanjutnya nanti kita pasang benang di bagian bawahnya. Jadi kita pasang benang seperti ini ya. Jadi kita pasang benang seperti ini. Seperti ini. Jadi benang ini nanti fungsinya supaya plafon yang kita tentukan tadi, yang modelnya naik turun tersebut, itu hasilnya bisa lurus ya. Dan juga nanti ketinggiannya bisa sama rata. Jadi ini untuk patokan supaya ketinggiannya sama rata dan hasilnya nanti bisa lurus, jadi tidak bergelombang. Oke bos, untuk lebih jelasnya kita simak video yang satu ini. Oke bos, jadi supaya lebih jelas dan mudah dipahami, ini saya gambarkan untuk skemanya ya. Jadi langkah awal yang perlu kita pasang adalah hulu di bagian dinding, kita pasang keliling memutar. Kemudian kita tentukan untuk lebarnya, lebar yang akan kita naikkan atau kita turunkan, itu kita pasang benang di bagian bawahnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya kita pasang benang secara berseberangan arah. Jadi untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk posisinya, yang ini kita posisikan di bagian bawah, dan selanjutnya yang ini kita posisikan di bagian atas, dan selanjutnya lagi ini posisinya di bagian bawahnya lagi, dan yang terakhir kita posisikan di bagian atas. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti untuk hasilnya naik kemudian turun dan selanjutnya naik lagi. Oke bos, supaya lebih jelas kita simak video yang satu ini. Oke bos, jadi nanti untuk benangnya kita posisikan kurang lebih seperti ini. Jadi ini nanti fungsinya supaya pemasangannya bisa lurus dan ketinggiannya bisa sama rata. Jadi hasilnya tidak bergelombang. Oke bos, jadi untuk benangnya kita pasang dari ujung ke ujung. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke bos, jadi setelah kita pasang benang, proses selanjutnya kita pasang hulu secara vertikal. Jadi kita pasang hulu di bagian benang yang sudah kita pasang pada proses sebelumnya. Dan untuk hulunya jangan terlalu mepet dengan benang, jadi kita beri jarak sekitar 5 cm. Jadi prosesnya sama seperti pemasangan plafon model datar. Oke bos, selanjutnya kita pasang hulu secara horizontal, kita pasang di bagian bawahnya. Jadi untuk pemasangannya mengikuti benang yang sudah kita pasang pada proses sebelumnya. Dan untuk contohnya kurang lebih seperti ini.
Oke bos, jadi setelah hulu vertikal dan horizontal kita pasang, langkah selanjutnya kita pasang gantungan. Jadi untuk rangka plafonnya kita gantung dengan atap rumah. Jadi untuk gantungannya kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk gantungannya menggunakan reng kayu, jadi supaya lebih hemat lagi. Jadi kita manfaatkan bahan-bahan sisa ya. Oke bos, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa dipahami. Oke bos, sekarang lanjut ke langkah berikutnya, yaitu tinggal kita naikkan sekitar 12 cm. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk caranya sudah pernah saya bahas di video saya yang ke-29. Jadi silahkan disimak dan dipelajari. Oke bos, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses pemasangan rangka. Mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa dipahami dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke bos, sekarang akan saya jelaskan tentang bagaimana proses pemasangan papan PVC-nya. Jadi untuk caranya itu kurang lebih seperti ini. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi untuk urutannya itu yang pertama kita pasang papan PVC yang posisinya berada di bagian paling atas. Jadi kita pasang semuanya. Kemudian yang kedua itu kita pasang list J yang modelnya seperti ini. Ini kita pasang di bagian sini. Jadi nanti kita baut menggunakan baut sekrup ukuran 2 cm. Jadi posisinya nempel di bagian sini. Dan untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Oke bos, jadi untuk proses pemasangannya kita siku terlebih dahulu, kemudian kita garis menggunakan pensil. Jadi supaya hasilnya nanti tegak lurus ya. Oke bos, kemudian untuk list J nya ini nanti kita pasang seperti ini. Kemudian tinggal kita baut dari sisi bagian bawah. Dan untuk garis pensilnya posisinya berada di bagian dalam. Dan selanjutnya nanti untuk papan PVC yang posisinya berdiri itu tinggal kita pasang kurang lebih seperti ini. Oke bos, jadi setelah kita pasang list J di bagian atas, selanjutnya kita pasang papan PVC yang posisinya berada di bagian paling bawah. Jadi kita pasang semuanya. Dan yang terakhir kita pasang papan PVC yang posisinya berdiri. Oh ya bos, kenapa kok kita harus menggunakan list J di bagian atas? Jadi ini nanti supaya pemasangan papan PVC yang posisinya berdiri itu nanti hasilnya bisa lurus dan rapih, dan juga nanti akan mempercepat pekerjaan kita. Karena jika pemotongan papan PVC yang hasilnya masih kurang rapih ya, masih bergelombang, itu nanti akan ketutup oleh list J yang sudah kita pasang di bagian atasnya. Jadi pemotongan papan PVC pendek ini tidak perlu rapi-rapi, nanti akan ketutup ya. Oke bos, kemudian untuk list J nya ini nanti di bagian sudut itu proses pemasangannya kurang lebih seperti ini. Oke bos, jadi di bagian sudut itu posisinya ada restan sekitar 3 cm, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita rapihkan menggunakan gunting dan cutter ya. Jadi tinggal kita potong untuk posisi yang lebih ya. Jadi lebihnya ini tinggal kita potong seperti ini. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti tinggal kita pasang papan PVC yang posisinya berdiri di bagian bawahnya. Oh iya bos, jadi setelah kita pasang papan PVC yang posisinya berdiri itu di bagian sudut kita tutup menggunakan list siku PVC yang modelnya kurang lebih seperti ini. Dan yang posisinya di atas itu kita potong sekitar 3 cm. Kita potong di bagian dalamnya seperti ini. Kemudian untuk cara pasangnya ini tinggal kita masukkan di bagian sudut dan selanjutnya tinggal kita dorong ke atas. Jadi kurang lebih seperti ini. Oh ya bos, jadi untuk listnya ini seharusnya warnanya coklat ya. Tapi karena tidak ada list warna coklat, jadi kita pasang list warna putih. Tapi tidak apa-apa, yang penting hasilnya rapih ya. Oke bos, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal kita pasang list figura di bagian bawahnya.
Oh iya bos, di bawahnya ini juga bisa menggunakan les PVC, dan untuk caranya sudah pernah saya bahas di video saya yang pertama. Jadi silahkan disimak dan dipelajari. Oke bos, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa dipahami dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke bos, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.